Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam dengan NIM 22030500022. Baik, jadi di sini saya akan mengerjakan simulasi untuk wings. Bisa disebut wings, bisa juga spoiler karena spoiler mobil. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah CFD. Nah, jadi di sini untuk geometri dari wing tersebut adalah seperti ini. Untuk geometrinya saya mendapatkan dari dosen pengampu CFD yaitu Bapak Ekor Saputra dengan panjang 1 meter dengan lebarnya itu 0,29 meter. Untuk reference areanya itu saya menghitung manual sendiri, itu hasilnya 0,29 meter persegi. Nah, jadi di sini saya akan mensimulasikan untuk wing ini itu untuk menganalisis koefisien lift dan koefisien drag serta aerodinamika dari wing tersebut. Yang pertama kita akan membuat folder untuk menyimpan data kita. Nah, jadi di sini saya akan menamai untuk folder saya wing simulasi aman. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan geometrinya dari SolidWorks. Di sini untuk geometri saya akan masukkan ke folder saya. Nah, seperti ini. Saya akan mensimulasikan wing ini itu menggunakan ANSYS Fluent 2023. Nah, jadi kita mulai saja. Untuk workbench kita buka. Nah, jadi di sini ada tampilan dari workbench ANSYS tahun 2023. Untuk yang pertama itu kita akan mengambil Fluent untuk programnya. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan masukkan geometri dari wing tersebut. Karena wing geometri itu dibuat di SolidWorks, kita itu harus mengimpor geometri terlebih dahulu. Kita klik kanan, terus import geometri, browser. Nah, di sini ada, kita melihat yang tadi folder. Nah, di sini kita open aja. Setelah itu kita klik kanan lagi. Setelah itu kita akan buka di SpaceClamp. Nah, baik, jadi di sini sudah ada tampilan dari wingnya, dari geometrinya. Nah, jadi di sini kita akan membahas untuk koefisien lift dan koefisien dragnya. Jadi di sini kita akan menganalisis udara luar dari
atau udara luar yang terkena oleh wing tersebut. Nah, jadi di sini untuk wing yang saya gunakan itu menggunakan angle of attack itu sebesar 10 derajat. Nah, karena kita akan mensimulasikan udara luar, jadi kita akan membuat domain untuk wing tersebut. Nah, yang pertama kita akan pergi ke prepare, setelah itu enclosure atau domain. Di sini kita akan menggunakan domain. Jadi di sini banyak enclosure tipenya atau domain tipenya, ada box, ada silinder, ada sphere, dan custom shape. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan domain yang silinder. Seperti ini, kita klik objeknya. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk symmetric dimensinya saya akan matikan. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan ukuran sesuai yang kita mau. Nah, untuk ukuran yang saya akan berikan, jadi di sini saya untuk sampingnya saya akan memberikan 2 meter atau 2000 mm. Untuk yang depannya juga 2000 mm. Nah, untuk yang belakangnya saya akan memberikan panjang 10 meter atau 10.000 mm. Nah, kenapa saya memberikan domain yang belakang itu panjang, itu karena saya menghindari backflow jika domain yang saya buat itu kecil. Nah, jika panjang, nanti untuk backflow itu kemungkinan itu kecil. Nah, kita centang saja di sini. Nah, setelah itu untuk keluar dari enclosure, kita harus mengklik tombol S saja yang ada di laptop. Nah, setelah itu saya akan membuang sebagian domain yang tidak terpengaruh atau tidak begitu berpengaruh di sini, dan juga untuk meringankan simulasi yang saya akan gunakan. Nah, saya akan menghapus untuk domain yang sebelah sumbu X, tapi yang sebelah sini itu juga bisa digunakan sebagai mirroring atau kaca agar bisa menjadi seperti ini. Itu bentuknya seperti spoiler mobil seperti itu. Nah, langkah pertama yang kita akan lakukan itu ke plan ini, ke desain, terus klik plan. Nah, setelah itu pilih sumbu yang kita akan plan gitu. Nah, di sini saya akan mengambil sumbu X di sini. Nah, seperti ini. Terus saya menggunakan split body, klik target object, target yang kita akan potong. Setelah itu klik face and plan or edge or not to use cutter, atau pilih face, muka atau plan yang kita akan gunakan untuk memotong. Nah, di sini kita akan pilih plan yang kita akan buat. Setelah itu kita akan memilih bagian yang akan kita buang. Klik region of remove. Kita akan membuang yang bagian sini. Nah, setelah itu kita akan membuang, atau ini kan sudah jadi untuk domainnya. Kita akan klik untuk kembali ke setelan awal, itu split body, kita saja di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan buang saja untuk plannya di sini. Kita akan delete karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, setelah itu
kita akan membuat BOI atau body of influence di sini. Fungsinya BOI itu untuk merapihkan atau merapatkan mesh nanti di bagian mesh. Jadi untuk bagian tertentu nanti kita akan rapatkan di sini di bagian dekat dari wingsnya untuk memperakurat simulasi yang kita akan lakukan. Jadi di sini kita akan membuat BOI-nya di sini untuk belakang. Langkah pertama yang kita gunakan itu kita akan klik sketch mode di sini. Nah, di sini saya akan mengklik sumbu set. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sketch dari body of influence. Nah, kita akan menggunakan lingkaran. Jadi di sini banyak untuk pilihannya. Kita akan mengambil yang sama dengan domain saja. Jadi saya akan membuat setengah lingkaran. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Untuk jari-jari yang saya akan gunakan, saya menggunakan sebesar 1100 mm. Nah, segini. Jadi untuk wingsnya itu di dalam BOI nya. Jadi nanti bagian yang ada di dalam BOI itu meshnya itu akan lebih rapat seperti itu. Nah, kita akan tambahkan lem di sini untuk menyambung garisnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk efeknya sudah jadi. Nah, kita end sketching editing di sini. Nah, kita akan mengepul atau menambahkan volume di sketch tersebut. Nah, di sini untuk enclosure-nya kita unchecklist terlebih dahulu. Nah, ya seperti ini. Nah, yang pertama kita akan menambahkan volume di bagian depan di sini, depan dari wingsnya. Nah, di sini saya akan memilih 2000 atau 2 meter. Nah, di sini kita akan no-merge di sini untuk supaya tidak wingnya itu tidak tertutup atau terkecualikan dari volume tersebut. Di sini kita klik. Nah, di sini untuk yang ke belakang saya akan pilih 10.000 mm atau 10 meter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan klik SC yang ada di laptop untuk kembali ke atau menyelesaikan pool tersebut. Nah, kita klik SC saja sampai begini. Nah, setelah itu kita akan checklist lagi untuk bagian domainnya di sini. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan BOI-nya atau body of influence-nya. Nah, di sini kan untuk wings-nya kan tidak terlihat ya. Nah, kita akan mentransparankan untuk bagian BOI-nya di sini. Nah, untuk BOI-nya kita ganti nama dulu menjadi BOI atau body of influence di sini. Setelah itu kita akan klik kanan dan transparan. Nah, seperti ini agar wingsnya terlihat. Nah, di sini kan kita akan mensimulasikan dari udara luar dari wingsnya. Nah, untuk wingsnya di sini kan kita tidak akan mensimulasikan wingsnya di sini. Lah, di sini kita akan mensuppress atau membekukan dari wingsnya karena kita akan mensimulasikan udara luar yang terkena oleh wings. Nah, jadi di sini wings akan menjadi wall atau tembok dari udara tersebut. Nah, caranya kita ini wingsnya kita ganti nama terlebih dahulu, wings. Nah, setelah itu klik kanan, suppress to basic. Nah, jadi di sini untuk wingsnya akan tersuppress gitu. Ini akan menjadi wall. Nah, jadi fungsinya untuk wall saja seperti itu. Nah,
Setelah itu kita untuk domainnya sudah selesai di sini. Setelah itu kita akan memberi nama untuk fluida yang akan kita aliri di sini. Karena fluidanya angin, nah kita akan menamai bagian inlet, outlet, dan wallnya. Nah, untuk inletnya di bagian sini, untuk di depan wingsnya kita groups, create name selection. Di sini kita akan inlet. Nah, setelah itu kita yang belakang kita akan namai outlet. Nah, setelah itu untuk bagian yang kita potong untuk tujuannya untuk simetris, jadi kita akan beri nama simetris juga, simetrik. Nah, untuk bagian permukaan tabung di sini saya akan menamainya wall tabung, seperti itu. Wall tabung. Nah, di sini kita juga akan menamai dari sayapnya menjadi wall di sini, karena fungsi dari sayapnya itu kita akan menggunakan permukaannya saja, seperti itu. Jadi di sini kita akan yang pertama untuk POI nya kita akan hilangkan terlebih dahulu, dan enclosure-nya juga, dan base nya kita akan capai dulu untuk. Nah, di sini untuk seperti ini. Nah, di sini kita akan klik di sini dan pencet Ctrl. Nah, seperti ini. Nah, kita akan hide atau kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk sementara. Kita klik kanan, kita hide face. Nah, seperti ini. Di sini kita akan blok untuk wallnya. Nah, di sini ada 12 face. Kita klik group, name selection. Kita akan namai wall wings atau dinding pesawat. Nah, untuk penamaannya sudah selesai di sini. Nah, kita akan kembalikan seperti semula untuk enclosure dan POI nya. Ini kita akan jadi di sini untuk ini POI kita akan drag ke bagian enclosure. Kita di sini akan namai fluid. Nah, jadi kita anggap untuk bagian enclosure dan POI nya atau domainnya ini akan teraliri fluid udara. Nah, itu untuk enclosure nya kita kembalikan. Nah, setelah itu klik kanan, setelah itu show all face. Nah, di sini untuk geometrinya di sini sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan meng-save dari project yang kita bikin kita letakkan di folder yang tadi kita sudah bikin. Nah, di sini kita akan namai wing and enclosure tabung. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, setelah itu kita akan ke tahap mesh di sini. Nah, kita akan ekspor filenya ke PMDB terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan namai wings saja, wings mana. Kita save untuk file PMDB nya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian meshing. Nah, jadi di sini kita bisa klik fluent di sini, fitur dari ANSYS. Nah, di sini untuk working directory-nya kita akan rubah ke folder yang
kita sudah bikin di sini, kita select border. Nah setelah itu kita ini untuk meshing, setelah itu kita biarkan default, kita klik start. Setelah itu kita akan mengimpor dari BOI yang dari geometri yang kita sudah bikin. Kita akan ke waterlight geometry, import geometry. Nah di sini kita akan unitnya kita akan ganti meter terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, kita klik di sini untuk mencari file PMDB yang kita sudah buat. Nah di sini yang kita sudah buat tadi, kita klik OK. Setelah itu geometri yang kita sudah bikin akan terimpor ke sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan add local sizing. Nah, tujuan add local sizing ini itu untuk mengemes di bagian-bagian tertentu dari geometri kita. Jadi di sini kita akan mengemes bagian body of influence agar lebih baik, lebih bagus dari yang lain gitu, lebih kecil gitu, agar udara yang memasuki body of influence tadi itu lebih bagus. Jadi untuk simulasinya akan lebih akurat. Nah kita ini klik ya saja. Nah, kita untuk faces nya ini kita akan klik body of influence. Setelah itu kita akan untuk target mesh size nya itu ukuran mesh yang akan diterapkan di body of influence tersebut. Nah di sini untuk BOI nya kita akan mengubah di 0,05 saja karena kita tidak mensimulasikan di PC yang bagus atau di komputer atau laptop yang bagus. Nah di sini sudah cukup. Setelah itu kita klik di fluid body of influence. Nah jadi seperti ini. Jadi untuk meshingnya nanti akan seperti ini untuk besarnya, diwakili oleh kubus. Nah setelah itu kita add local sizing. Setelah itu kita akan generate the surface mesh di sini. Nah, fungsinya generate surface mesh di sini kita akan memulai meshing, namun hanya di bagian luar saja. Jadi untuk bagian volume atau bagian dalamnya ini belum termeshing. Nah, jadi ini di bagian permukaan saja. Nah, untuk minimum size-nya kita akan setting di 0,02 meter atau 2 mili. Nah jadi untuk minimum size nya diwakilin oleh kubus kecil ini. Jadi untuk minimum meshing terkecil di simulasi saya itu sebesar 0,02 meter. Nah untuk maximum size nya kita akan setting di 0,2 meter saja. Nah untuk maksimumnya nanti sebesar ini yang kubus merah yang besar. Jadi untuk maksimal meshing atau maksimal besar meshing yang ada di simulasi itu sebesar ini atau 0,2 meter. Nah kita akan generate the surface mesh. Ini udah. Nah, untuk sweetness-nya di sini 0,8 itu masih oke lah, walaupun tidak bagus-bagus banget. Nah, setelah itu kita akan pilih tipe geometrinya. Di sini kita akan mensimulasikan fluida yang akan
tertabrak oleh wingsnya ini. Nah, jadi kita akan memilih yang the geometry constant of only fluid region with no fluid. Nah, di sini yaitu kita describe geometry. Nah, di sini itu hanya untuk menentukan benar atau tidak untuk kerja atau bagian yang tadi seperti inletnya. Ini di sini kita nanti akan masukkan kecepatannya, kecepatan anginnya, outletnya untuk pressure outlet, simetri tadi kita akan fungsikan sebagai mirroring. Setelah itu untuk tabungnya itu kita akan wall saja, dan wall wingsnya itu wall. Setelah itu kita update boundaries. Nah, setelah itu untuk tipe yang kita akan simulasi atau tipe yang akan memasuki tabung ini itu fluid juga, kita update region. Nah, di sini ada number of layers. Jadi di sini kita akan default saja 3. Untuk number of layer itu berfungsi di sini. Jadi di sini ada 3 layer atau 3 lapis untuk mesh di sini untuk menambah keakuratan di bagian wingsnya gitu. Jadi kita akan langsung add boundary layersnya. Nah, setelah itu kita akan membuat meshing di volumenya. Nah, kita akan menggunakan tipe polyhexcore. Jadi di sini untuk simulasi fluids atau enclosure di sini lebih baiknya itu menggunakan polyhexcore gitu. Jadi nanti bentuk dari meshingnya itu persegi 5 atau seperti sarang lebah seperti itu. Nah, kita akan generate the volume mesh saja. Jika sudah, nanti untuk volumenya sudah terisi oleh meshingnya di sini. Jadi ini itu adalah tadi meshing maksimumnya, maksimum mesh atau ukuran meshnya itu sebesar ini atau 0,2 tadi yang diwakili oleh kubus, dan nanti itu di bagian BOI nya itu lebih kecil. Nah, seperti ini tadi untuk minimumnya. Untuk BOI nya kita setting di 0,05 meter atau 5 mili. Nah, seperti ini. Dan ini itu untuk layersnya tadi kita setting di 3 layers. Jadi ada 3 lapisan, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan ke bagian setup untuk menentukan velocity inlet dan untuk menentukan koefisien lift dan drag-nya gitu. Nah, untuk di sini itu mendapatkan elemen itu sebesar 506.369 sel atau itu jumlah dari kotak-kotaknya ini. Nah, cuma itu kita akan save untuk meshingnya ini di white to mesh, yaitu kita pastikan ini di folder yang tadi. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, setelah done, kita akan beralih ke setup. Nah, ini bisa langsung dari sini. Kita akan klik yes. Nah, di sini untuk tampilan setupnya seperti ini.
Nah, di sini belum ada geometrinya ya, jadi di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu di display. Nah, setelah itu kita akan ini pastikan sudah terpilih semua, terus face nya itu kita klik display. Nah, seperti ini kita close saja. Nah, untuk bagian setupnya seperti ini. Tadi kan kita sudah men-setting di bagian depan sini itu inlet dan bagian ini itu outlet. Nah, untuk jadi arahnya itu akan seperti ini untuk aliran fluidanya. Nah, kita akan setting di untuk aliran kecepatan fluidanya itu di 50 meter per second. Nah, seperti ini. Nah, untuk viscosnya kita akan gunakan default saja seperti ini, karena ke Omega SST product limiter itu juga merekomendasi bagus untuk aliran seperti ini. Kita oke saja. Untuk materialnya sudah untuk default pasti udara di sini, dan untuk sound conditionnya biarkan saja. Jadi nanti kalau untuk udaranya kita gunakan yang lain, itu bisa di sini kita setting lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan fluida udara saja. Nah, kita akan langsung ke boundary condition untuk mengatur kecepatan atau viscosity atau velocity dari inlet. Nah, ini tipenya itu velocity inlet. Nah, di sini kita akan buat di 50 saja, 50 meter per second. Nah, untuk velocity specification methodnya kita akan gunakan magnitude normal to boundary. Jadi nanti untuk aliran yang masuk nanti akan beraturan itu atau lurus. Jadi ini normal, jadi tidak ada yang dari atas atau bawah, jadi lurus mengikuti sumbu set. Kita apply saja. Untuk outletnya kita tidak akan memberikan pressure outlet di sini, jadi kita akan gunakan di 0 saja, karena kita akan simulasikan di udara luar. Nah, untuk operation conditionnya itu di sini itu di 1 atm atau di udara normal. Nah, itu sebesar 101.325 PA ya, Pascal. Oke. Nah, itu untuk simetrinya. Nah, di sini kita akan sentuh. Untuk simetrinya kita apply saja, karena nanti kita dibutuhkan untuk mirroring saja. Nah, setelah untuk wall tabungnya kita akan edit di sini menjadi specific share, jadi ada gesekan di tabung tersebut. Nah, namun di sini untuk share stressnya atau gesekannya kita bikin 0 saja. Nah, kita apply. Nah, setelah itu untuk wall wingsnya di sini kita akan no slip atau tanpa gesekan di situ. No slip di sini kita apply saja. Nah, setelah itu kita ke reference value di sini. Nah, untuk velocity-nya kita atur di 50 itu yang tadi. Nah, setelah itu ke report definition. Nah, di sini itu kita kembali lagi di sini. Nah, untuk areanya sebenarnya di sini kita sudah menghitung secara manual itu 0,29 meter persegi, namun itu kan kurang akurat. Jadi kita asumsikan di sini itu untuk areanya itu 1 meter persegi saja. Nah, kita ke report definition. Di sini kita akan mencatat atau memberikan tugas kepada simulasinya untuk menghitung koefisien lift dan koefisien drag-nya. Jadi di sini kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik new force report. Itu kita drag di sini. Kita akan namai koefisien
seperti ini. Nah, karena untuk drag itu di sini untuk drag kan sesuai sumbu fluid ya. Jadi di sini untuk sumbu fluidnya kita akan menggunakan di Z. Jadi untuk Z-nya ini dirubah menjadi 1 saja. Untuk X-nya kita kasih 0. Nah, untuk zonanya itu di bagian wall wings karena kita akan mensimulasikan koefisien lift dan drag itu di wingsnya. Nah, seperti ini kita checklist di sini, klik OK. Nah, setelah itu kita klik new lagi. Setelah itu kita akan di koefisien liftnya di sini untuk force report di lift. Setelah itu kita namai terlebih dahulu koefisien lift. Untuk sumbunya di sini menggunakan untuk yang lift itu yang ke atas atau kita menggunakan Y, jadi di sini sudah benar. Nah, setelah itu untuk zonanya kita pilih di wall wings. Setelah itu kita checklist di sini. Nah, kita itu hanya mensimulasikan di koefisien drag dan liftnya. Kita close. Setelah itu kita initialization di sini. Nah, kita akan gunakan di standar initialization. Untuk compute-nya itu dari inlet. Nah, di sini untuk velocity segini. Nah, di sini kita akan rubah di Z-nya itu 50, jangan minus 50. Nah, seperti ini. Kita initialize. Nah, setelah sudah, di sini kita akan run calculation. Nah, semoga di sini kita akan lancar ya di sini atau convergent. Itu berarti jika kita sudah untuk run calculation-nya convergent, untuk number of iteration-nya mau diisi berapapun itu nanti akan berhenti sendiri itu di convergent. Itu berarti simulasi kita itu sudah optimal. Nah, kita akan kasih di sini kecil saja di 200. Nah, kita klik calculate. Jadi di sini itu untuk di bagian report definition kan tadi kita kan sudah memasukkan koefisien drag dan lift. Jadi di sini untuk grafiknya nanti akan muncul sendiri seperti itu. Jadi di sini untuk simulasinya itu otomatis menghitung koefisien drag dan lift dari geometri wings yang kita masukkan di sini, dan skala presidennya seperti ini. Jadi di sini kita akan menunggu sampai 100%. Kalau enggak 100 nanti akan convergent di sini, berarti sudah optimal. Walaupun kita memasukkan 200 atau sampai 1000 sampai puluhan ribu, kalau sudah convergent berarti simulasinya akan di sini untuk runningnya akan terhenti, atau untuk simulasi yang kita terapkan di sini itu sudah optimal seperti itu. Grafiknya sudah mulai terbentuk.
Untuk running di sini menunggu tergantung number of iteration yang kita buat. Jadi di sini kita akan tadi 200 saja untuk mempercepat video yang kita buat.
Nah, di sini untuk populasinya di sini konvergen. Nah, berarti untuk simulasi yang kita bikin itu sudah optimal gitu. Jadi untuk seberapa besar number of iteration yang kita masukkan itu belum tentu mendapatkan konvergen gitu. Jadi di sini keuntungan kita mendapatkan konvergen. Nah, setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu untuk aliran masuk dan keluarnya. Di sini kita bisa di report atau di sini juga bisa untuk result. Terus ini ada flux. Nah, setelah itu untuk mass flow rate-nya atau kecepatan alirannya kita bisa cek di sini untuk inlet dan outlet-nya itu harusnya hampir sama ya. Untuk fluidanya berarti untuk fluida masuk dan keluarnya itu hampir sama. Nah, kita compute. Nah, jadi di sini untuk fluidanya itu sudah mirip di sini di 763,010 itu. Nah, di sini juga sama, namun ini 8 itu tidak masalah. Nah, berarti akurat di sini. Nah, setelah itu kita akan mengecek di bagian koefisien lift dan koefisien drag-nya. Nah, untuk koefisien lift-nya di sini, udah benar, kita compute saja. Nah, untuk di bagian sayapnya itu mendapatkan koefisien lift itu sebesar 0,22856,884. Nah, itu ini itu bisa
gunakan rumus manual itu seperti ini untuk rumus koefisien lift dan dragnya. Ini koefisien lift dan drag. Jadi di sini kita sudah dihitungkan otomatis untuk koefisien lift dan koefisien dragnya. Nah, itu menghasilkan sebesar ini. Gitu. Nah, untuk koefisien dragnya, nah, di sini kita compute. Nah, di sini untuk koefisien dragnya itu menghasilkan minus 0,058159988. Nah, di sini kita juga bisa melihat koefisien drag dari sayap tersebut. Nah, juga bisa di sini tinggal tabung. Nah, di sini itu untuk pressure-nya itu sebesar ini di wall wings-nya. Koefisien pressure-nya itu di segini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga akan juga bisa melihat sebelum kita masuk ke result. Di sini kita juga dapat melihat untuk grafiknya di sini bisa di vektor, path length, particle, tracks, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba di bagian vektornya. Untuk vektor di bagian wall wing di sini kita save display. Untuk vektornya itu seperti ini, atau udaranya itu pertabrakannya seperti ini. Di sini juga ada yang kembali. Kita coba untuk klik semuanya. Kita save display. Nah, jadi seperti ini. Nah, tujuan kita tadi menggunakan body of influence itu untuk lebih rapat di bagian wingsnya gitu, jadi lebih akurat untuk simulasinya. Nah, ini untuk vektornya seperti ini. Nah, di sini ada angin yang berputar di sini ya. Nah, seperti itu. Ini untuk vektornya. Nanti kita juga bisa lihat ini di bagian result itu. Nah, setelah itu ada di pathness di sini untuk wall wings, kita save display. Nah, jadi seperti ini untuk pathness-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk udaranya, jadi enggak lurus begitu aja. Di sini itu sayapnya di sini atau siripnya itu membuat fluida yang tertabrak itu memutar gitu. Nah, jadi memutar di sini untuk fluida yang tertabrak, jadi enggak lurus seperti di bagian wingsnya biasa. Nah, seperti ini. Ini juga bisa melihat fluida yang mengalir atau aliran yang mengalir yang tertabrak oleh wingsnya. Nah, jadi untuk aliran fluidanya itu seperti ini. Nah, jadi tujuan tadi yang body of influence itu di sini juga kelihatan banget ya. Untuk di bagian sini itu lebih rapat karena tujuan kita kan di sini itu menentukan koefisien lift dan drag dari fluida yang tertabrak oleh wings tersebut. Nah, jadi di sini itu lebih akurat lagi gitu. Nah, ini tadi yang
udara yang memutar di sini itu seperti ini. Dan untuk fluida yang di sini memutar seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita juga di sini ada partikel teksnya, tapi ini tidak usah. Kita akan langsung ke bagian result saja. Nah, di sini kita akan ke result itu menggunakan di sini itu di export to CFD post. Nah, di sini itu lebih lengkap. Nah, kita itu bisa memasukkan apa aja yang di sini gitu, yang bisa ditampilkan oleh simulasinya, seperti static pressure ada banyak, untuk velocity-nya juga banyak, meshing velocity, ada cell Reynolds number-nya, turbulent kinetic energy, turbulent viscosity, effective turbulent viscosity. Di sini ada gesekan juga, ada di ini banyak. Nah, di sini juga bisa masuk ke result langsung. Jadi kita klik dulu di sini. Nah, apa yang kita perlukan untuk di menu result gitu. Nah, kita klik di bagian yang kita akan cari saja. Ini ada mungkin cukup segini aja. Ini kita akan save dulu. Kita di sini juga bisa menampilkan aerodinamisnya di sini dari wing atau udara yang terkena wings tersebut. Nah, seperti ini. Kita ke kontur saja, kita oke. Nah, kita di sini untuk pressure bagian wall wings. Jadi kita lihat warna dari kontur dari sayap tersebut, kita apply. Nah, jadi seperti ini untuk pressure-nya. Jadi untuk di merah itu berarti pressure-nya itu semakin tinggi lah. Untuk bagian merahnya itu di bagian sini, bagian bawah ya. Nah, bukan bawah, itu lebih ke sudutnya, karena ini itu menggunakan angle of attack 10 derajat. Nah, jadi untuk pressure-nya itu lebih di bagian depan sini. Nah, itu tadi yang. Nah, terus kita akan memberikan simetrik yang mirroring tadi, fungsi simetri. Jadi di sini kita bisa memirror dari simetri yang kita sudah inputkan. Kita klik 2 kali di sini, terus apply reflection. Ini karena kita menggunakan sumbu YZ, kita itu di sini mengklik yang YZ, kita apply. Nah, jadi seperti ini, mirip seperti spoiler mobil. Nah, setelah itu kita juga dapat melihat aerodinamikanya. Kita akan buat plan dulu, kan di sini ya, set plan, kita apply. Nah, seperti ini. Di sini kita juga dapat melihat kontur yang tadi. Always kita ganti di plan.
ini untuk variabelnya kita pressure, baiklah seperti ini. Jadi untuk bagian dari ini, nah seperti ini. Nah di sini kita juga tergantung kita tadi memasukkan apa saja di sini. Nah jadi kita juga memasukkan viscosity. Nah jadi untuk viscosity-nya itu seperti ini. Nah, untuk ini di area itu bertabrakan ya. Nah, kita bisa tampilkan juga untuk kita klik Ctrl di sini. Nah, wing juga kita akan tambahkan, kita apply. Nah, seperti ini. Nah setelah itu kita juga di sini tadi bisa di area vektornya, untuk vektornya ini juga bisa di sini lihatnya. Untuk lokasinya itu di line 1. Ini kasih 51 apply. Nah jadi seperti ini untuk seperti ini untuk vektornya. Jadi alirannya itu seperti ini, lebih banyak di bagian BOI nya tadi, body of influence nya. Seperti ini. Setelah itu ini juga streamline nya juga bisa. Nah kita akan aktifkan always. Di sini kita juga bisa menggunakan streamline itu kita membuat line dulu di sini. Untuk poin 1 kita tempatkan di bagian yang banyak terkena PD di sini ya. Di sini itu untuk poin 2 bagian sini saja. Untuk sampelnya kita 50, kita apply. Nah jadi untuk line-nya. Nah, jadi otomatis untuk bagian sebelah sana karena ini di mirror, itu otomatis akan terline juga gitu. Bisa untuk streamline kita oke. Start from-nya itu dari line. Poinnya kita 50, coba kita apply. Nah jadi seperti ini untuk aerodinamikanya. Kita juga bisa memperbesar di sini untuk garis-garisnya. Kita di 5 atau 8 saja. Nah lebih besar-besar untuk lainnya. Nah, ini juga bisa, tipenya juga bisa diganti. Ini untuk tipenya. Nah jadi di sini itu kelihatan yang tadi bagian muternya ya. Ini kita
untuk bagian berputarnya itu kelihatan di sini. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk alirannya itu kelihatan memutar. Untuk colornya ini bisa disesuaikan juga. Untuk variabel yang kita masukkan ini viscosity seperti ini. Untuk pressure-nya itu seperti ini. Ini juga masih banyak untuk washer. Seperti ini untuk gesekannya. Terus density-nya tidak ada density. Boundary-nya di sini. Untuk partikelnya juga bisa kita apply. Kita juga bisa mengapply di sini. Nah, jadi untuk fluidnya itu memutar seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, ini juga aliran viscosity-nya itu terlihat itu. Nah, jadi seperti ini untuk viscosity-nya. Baik, mungkin cukup sekian dari simulasi yang saya dapat berikan atau tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.